Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita akan kembali melakukan ibadah bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Satu pujian kita angkat secara bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai pada hari ini. Puji Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari kita terus merasakan kemurahan Tuhan yang Dia sudah berikan kepada kita. Melalui ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita ada, karena kemurahan-Nya kita ada. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya.
bagi kami. Kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kuasa, yang memberkati setiap kehidupan kami, yang sudah memberikan anugerah itu bagi kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami bersama-sama akan melakukan ibadah Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai kami semua, hati kami ini, pikiran kami ini, tubuh kami ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, mengampuni dosa kami, mengampuni setiap kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami ada di hadirat Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu hari ini Tuhan. Ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai syukur kami kepadamu Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kuasa-kuasa kegelapan roh iblis yang sedang ingin menguasai kami, menguasai ibadah kami, menguasai ruangan kami, di mana umat-umat-Mu beribadah, kami hancurkan kekuatannya, kami usir itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami boleh menang, kami boleh merdeka, kami boleh bebas Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau saat ini. Semua peralatan yang ada dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Engkau urapi semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Kita katakan lewat pujian kita bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Yesusku luar biasa. Saudara, kita akan berkata sama-sama lewat pujian ini bahwa Yesusku itu luar biasa, yang memenuhi setiap keperluan kita, yang menyembuhkan segala sakit kita, yang memberikan kekuatan di dalam setiap kelemahan kita. Katakan sama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Menyatakan kebaikannya padaku.
Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Perjalanan demi perjalanan hidup ini, kita tetap mengaminkan bahwa Yesus kita luar biasa. Sebab itu kita tidak ragu lagi untuk tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan-Mu memegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, amin, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, amin, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin, dari kemuliaan, amin, sampai haleluya, selamanya. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Hanya oleh anugerah Tuhan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan Allah memenuhi setiap kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada satu kasih yang luar biasa, yaitu kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita terus merenungkan, kita terus mengalami, dan kita terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Saat ku renungkan, hidup bersama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
hidup bersamamu. Seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Merenungkan kasih Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, Dia mengasihi kita. Dia selalu ingin berdekat kepada kita. Hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Mari kita sadari bahwa kekuatan kita hanya dari Tuhan. Jangan mencoba untuk berjalan dan melangkah sendiri. Dia sayang kita. Dia mau jaga kita. Sebab itu jangan kita jauh. Jangan kita pergi dari Dia. Cinta Tuhan tak pernah lekang oleh waktu. Mari kita terus belajar untuk terus mencintai Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita mau mencintai Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan bersama. Oh, haleluya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ampuni kami Tuhan, berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu, Tuhan. Namun ada cinta yang kau pernah berlalu,
Tuhan buat kita semua. Sebab itu Dia akan datang lewat firman-Nya. Terimalah firman Tuhan sebagai cintanya yang selalu diberikan kepada kita. Dia akan memperdengarkan suaranya lewat hamba Tuhan, membuka hati, memberikan diri untuk kita menerima sepenuh firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Tanpa firman, saudara, kita tidak mampu. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mampu. Sebab itu mari kita butuh Tuhan, cari Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau dekat kepada kita lewat firman yang akan kita dengar pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada cinta dari Tuhan, ada cinta yang tak pernah berlalu. Amin. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah kehidupan kami. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu untuk menerima kebenaran ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang mulia ini. Haleluya. Segenap kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 20 Juni 2021. Kita boleh bersama-sama lagi berbuat ibadah. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online di rumah, di mana saja Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Ingat Kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu dari tahun lalu pertengahan awal-awal Maret kita bangsa Indonesia mengalami situasi kondisi pandemi, bahkan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita menghadapi situasi kondisi ini harus mempunyai sikap yang berbeda. Karena kita adalah orang-orang percaya ya, di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya ya, kita harus terus bercahaya
penting ya, apa yang kita alami, senang atau tidak senang ya, kita harus senantiasa ya bercahaya. Tentu kita harus ingat ya, kebaikan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Sebenarnya kita bisa baca seluruh pasal ini, tapi kita membaca ayat 1 dan 2 saja. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini menjadi pengalaman pemazmur Raja Daud, bahkan ajakan ya, kata Allah itu kata kerja supaya janganlah lupakan ya, segala kebaikan ya, kebalikan ya, melupakan tentu kita mengingat ya, harus mengingat, selalu ingat ya kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah ya melindungi kita. Karena Allah memelihara kita. Karena Allah memberkati kita. Dikatakan ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Siapakah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan melayakkan kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib ya, sehingga kita layak, kita bisa ya mengalami ya pengampunan ya, kehidupan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia menyembuhkan segala penyakit kita. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, memindahkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal, yang memahkotai engkau dengan kasih setianya dan rahmatnya. Seperti firman Tuhan saya katakan, tak terselami kasih setia Tuhan, rahmatnya Tuhan yang selalu baru, begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam, bahkan tak habis-habisnya ya, karena Dia selalu Immanuel, selalu bekerja, selalu setia ya, akan menyatakan kasih setia perbuatannya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan selalu ya membawa perubahan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ya, pemazmur mengajak supaya kita mengingat kebaikan Tuhan. Bagaimana? Yaitu kita harus membangkitkan diri kita sendiri ya, untuk selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, kita harus selalu memuji Tuhan. Seperti firman Tuhan saya minggu lalu, Mazmur 105. Ayat 1,
bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, yang pertama, bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan, kita harus senantiasa ya memuji Tuhan dengan bersyukur, ya, di mana kita bernyanyi, di mana kita menyerukan nama Tuhan, ya, berterima kasih, ya. Kalau saudara mau selalu ingat, ya, kebaikan Tuhan, kita harus selalu berterima kasih, ya, berterima kasih buat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita, ya. Dikatakan Mazmur 105 ayat yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya dan anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi. Berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatkannya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu lah akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ini pengalaman Raja Daud seperti dalam Mazmur 103. Ya. Dia mengingat kebaikan Tuhan, selalu bersyukur lewat pujiannya, menyerukan nama Tuhan, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, karena dia begitu yakin yang disembah itu adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang setia, yang memberikan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, perjanjian yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, tentang tanah perjanjian itu, kita juga, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, apapun yang terjadi di dunia ini, tentu sikap kita berbeda. Kita harus ingat kebaikan Tuhan dengan selalu berterima kasih, bersyukur, bernyanyi, ya, bermegah di dalam Tuhan. Tidak ada kesombongan, ya, tapi ada kerendahan hati karena kita mengakui Tuhan, hanya Tuhanlah. Kita bermegah di dalam Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan apa yang menjadi yang kita miliki menjadi kebanggaan kita, tapi Tuhanlah menjadi kebanggaan. Yang berterima kasih karena Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, kebaikan-kebaikannya. Seperti Mazmur 103 itu, Dia telah menebus, mengampuni, menyembuhkan, mengubah hidup kita. Ya, perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya, yang dinyatakan lewat perjanjiannya yang kekal itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang kedua, Mazmur 105 ayat 4 dan 5, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu,
Yang kedua, bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan selain tadi kita selalu bersyukur dengan pujian dan hanya bermegah kepada Tuhan. Kedua, kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Ya. Mengingat kebaikan Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mencari wajahnya. Ya. Jadi bukan saja kita mencari berkat-berkat, mujizat-mujizat Tuhan, tapi kita mau mencari pemberi mujizat itu, pemberi berkat itu, Tuhan itu yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kita mau cari Tuhan, saudara-saudaraku. Maka kita akan mengingat kebaikan Tuhan kalau kita mencari Tuhan dan wajahnya, yaitu kita semakin mengenal, semakin dalam, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka akan ditambahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus mencari Tuhan, mencari wajahnya. Semakin kita memahami, mengenal Tuhan yang kita sembah, maka kita akan terus, saudara-saudara, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus cari kerajaannya dan kebenarannya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita yang sudah mengalami kuasa Allah, kuasa kebangkitan itu, kita juga mau mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Dengan kata lain, perkara-perkara yang sifatnya kekal rohani. Kita semakin mau mengenal Dia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita mau mencari Tuhan. Mencari wajahnya, semakin mengenal, memahami Tuhan di dalam kehidupannya, kita akan, saudara-saudaraku, mengalami kebahagiaan. Coba kita melihat juga di dalam 1 Tawarik, kebalikannya, pasal yang ke-28. Raja Daud mengingatkan kepada anaknya Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas,
dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidik segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang engkau selama-lamanya. Kebalikannya, saudara-saudara, kalau kita tidak mencari Dia, ya, tidak memahami, mengenal Dia lebih dalam, meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang kita. Seperti ranting yang keluar dari pokoknya, ya, ranting itu akan layu dan mati, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tapi kalau dia selalu nempel kepada pokok carang itu, dia akan bertumbuh dan berbuah-buah. Yohanes pasal yang kelima, ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi kalau kita ya senantiasa seperti ranting yang nempel kepada pokok, tinggal ya, bersekutu, bergaul karib, intim dengan Tuhan, maka saudara-saudaraku, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kita ingat kebaikan Tuhan? Pertama, kita harus senantiasa bersyukur, tahu berterima kasih, memuji Dia. Kemegahan kita hanya daripada Tuhan, ya. Yang kedua, kita mau mencari Tuhan, mencari wajahnya. Semakin kita mengenal Dia, ya, semakin kita bergaul karib, ya, sehingga kehidupan kita akan melihat terus kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya, ya, sehingga kehidupan kita bercahaya, ya, berbeda, sehingga orang melihat, ya, kehidupan kita berbeda dan mereka diberkati karena mengalami cahaya daripada kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita seperti Raja Daud, ya, mengingat kebaikan Tuhan, karena Allah itu, ya, sangat mengasihi. Dia menegaskan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Allah, ya, yang senantiasa, ya, menyatakan janjinya, ya, menepati janjinya, bahwa janjinya buat umatnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, seperti Raja Daud, ya, mengingat, ya, akan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga dia dapat bersyukur, ya, mencari wajahnya. Dia tetap berkomitmen, ya, untuk senantiasa beribadah, ya, melayani Tuhan, mencari Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sebab itu saya yakin dan percaya, ya, buat kita semua umat Tuhan, Tuhan ingatkan seperti pengalaman Raja Daud, ya, pengalaman Raja Daud di dalam kehidupannya juga seperti roda berputar, ya, bukan saja keadaan yang senang, susah juga pun dialami, ya, keadaan penuh tantangan dan kekurangan pun dihadapi, saudara-saudaraku. Tetapi
dia selalu ingat kebaikan Tuhan. Ya, selalu mencari Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi dan setia terhadap janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, biarlah kita juga seperti Raja Daud. Apapun yang kita hadapi, kehidupan kita berbeda, kita akan terus bercahaya. Ya, kita mengingat kebaikan Tuhan, ya, dengan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Tentu, ya, dalam kehidupan kita akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami ingat kebaikan-Mu. Banyak kali kami juga sering melupakan, seringkali kami terlalu mengandalkan kekuatan kami, materi dan apa yang ada di dalam dunia ini, sehingga di dalam kami menjalani perjalanan kehidupan ini rasa-rasanya semakin berat. Tapi kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau ingat kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan kami selalu berterima kasih, memuji Tuhan, bermegah di dalam Engkau, tetap mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami, percaya kepada Engkau. Dan kami semakin bukan menjauhkan diri daripada Engkau, tapi kami semakin mendekatkan diri kami, mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Semakin kami bergaul karib dengan Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin kami mau melayani Engkau, semakin kami mau beribadah kepada Engkau, semakin kami mau berdoa, semakin kami mau merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan kami yang selalu menyatakan keajaiban-keajaiban. Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kami yakin dan percaya Engkau setia terhadap janji-Mu kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat keadaan kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan kasih Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan Tuhan yang kami layani. Terima kasih di dalam, oh Tuhan, bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semakin hari kami selalu ingat kebaikan-Mu, selalu bersyukur, berterima kasih, bermegah di dalam Engkau, mencari dan memahami, mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan kami, Tuhan melawat kami, kekuatan Tuhan membarui lagi kekuatan kami untuk dapat kami menjalani kehidupan hari-hari ini dan hari-hari ke depannya. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini. Berkati ekonomi negeri kami ini Tuhan. Jamah mereka yang terpapar dengan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan-Mu ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku,
terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.